Pemirsa, saat ini saya kembali bergabung dengan Andi Sembiring yang merupakan saksi mata, salah seorang warga yang tengah melintas di sekitar lokasi kejadian. Mas Andi, masih bersama saya? Ya. Mas Andi, Anda sempat tadi mengabadikan gambar, bisa dijelaskan video yang berhasil Anda ambil tadi, apa yang tengah terjadi? Tadi itu sekitar pukul 7.30, setengah 8. Nah, pelaku itu sudah dikerumunin, ada 2-3 orang polisi. Nah, ya itu polisi meneriakin untuk si pelaku agar membuang golok yang dia pegang, gitu. Namun si pelaku masih bersikeras memegang golok dan dia akhirnya mengejar polisi tersebut. Karena posisi polisi berada di tengah jalan raya, akhirnya polisi juga tertabrak atau terserempet mobil, gitu. Oke, ini video yang Anda kirimkan ke kami ini ya, Pak Andi ya. Di pos polisi ada seorang yang berdiri di samping pos polisi dan itu polisi yang berada di tengah jalan itu berusaha untuk mengamankan si pelaku atau memperingati si pelaku. Iya, dia memperingati pelaku agar buang itu golok gitu. Agar membuang goloknya, namun si pelaku tetap tidak mau membuang dan berusaha mencari celah untuk menyerang. Jadi ketika ada celah dia berusaha untuk menyerang polisi. Ada sekitar 3-4 kali tembakan itu. Oke, kita lihat pelaku malah mengejar polisi ke arah jalan raya ya. Iya. Nah, saat itu pelaku mendekati polisi, apa yang dilakukan pelaku? Langsung berusaha menyerang polisi? Iya, dia langsung menyerang polisi. Dia langsung menyerang dan berusaha untuk menunjukkan pisau. Tapi berhubung karena saya terkena peluru nyasar, jadi saya juga nggak terlalu perhatikan apakah si pelaku berhasil menusuk polisi tersebut. Oke, kalau yang kita lihat dari gambar ini ketika pelaku menuju polisi berlari dengan cepat, polisi itu sambil mengarahkan senjata ya, Mas Andi ya? Iya, dia mengarahkan. Hanya saja mungkin polisi nggak mengarahkan tepat di bagian kepala. Apakah karena tidak ingin pelakunya tewas dan tidak ada data yang polisi dapatkan, jadi dia hanya menembak di bagian kaki. Itu pelaku masih belum tewas saat itu. Hanya dia agak sedikit pincang berjalan menjauhi polisi. Saya sudah kirim juga videonya. Iya. Ada jalan melewati jembatan itu. Iya, ini kami sedang menayangkan jembatan dengan tangan dan kaki penuh darah. Akhirnya dia masuk ke area di samping jembatan itu yang banyak semak-semak daun-daunan itu. Di situ ada 4 kali tembakan lagi yang dilayangkan polisi ke pelaku. Itu dari polisi yang diserang tadi yang melakukan penembakan atau polisi lain lagi? Saat itu polisi sudah lebih dari 50-100 orang saat itu sudah ada polisi di TKP setelah penyerangan itu. Nah, ketika tadi pelaku menyerang polisi itu sempat melepaskan tembakan. Nah, kondisi polisi itu terkapar atau sempat bangun lagi? Polisi itu bangun lagi. Polisi itu bangun, dia berusaha mundur dan nyebrang melalui trotoar itu. Dia berusaha mundur ke belakang. Mas Andi, tadi kita menayangkan ini pelaku setelah tertembak, berdasarkan informasi Anda ini jalan mengarah ke jembatan ya, sambil terus melihat ke bawah. Apakah Anda mungkin mengamati si pelaku sedang mencoba mencari barangnya atau sesuatu di sekitar lokasi ini? Hanya saya memang itu begitu dekat, kurang lebih 1-2 meter, tapi saya nggak tahu apa yang dia ucapkan. Hanya saja mulutnya terbuka kami gitu. Hanya itu aja yang saya lihat. Dan dia memegang pipa warna putih. Iya, itu yang diambil di pinggir jalan ya. Tadi dia sempat menunduk sebentar. Saat itu saya berusaha membantu polisi dengan mengambil sebilah bambu. Namun warga di belakang saya meneriakin kalau itu orang bawa bom gitu. Oke, tapi Anda tidak tahu di mana bom itu dan jenis bomnya apa? Saya nggak tahu apakah itu beneran bom apa nggak. Saya nggak paham. Cuman karena sudah dapat peringatan warning dari warga yang persis di belakang saya juga nggak tahu yang ngomong siapa. Akhirnya saya mundur. Menjauhi pelaku. Nah, kalau kita lihat video kelanjutan yang Anda kirimkan ini, pelaku sempat setelah melewati jembatan, terus menunduk ke bawah, itu mengambil pipa yang berwarna putih yang diduga bom itu ya. Kemudian pelaku pergi ke belakang jembatan. Anda masih bisa mengamati nggak tadi apa yang dilakukan pelaku di sana dan apa yang dilakukan polisi di balik tembok jembatan itu? Dia jalan, akhirnya dia terjatuh. Dia posisi setengah tidur. Di balik semak-semak besar. Posisinya langsung terjatuh dan tertidur di belakang tembok jembatan itu ya? Iya, posisi sampingnya dari jalan raya itu kurang lebih 10 meter.
Nah, 10 meter dia terjatuh, dia terkapar, tidur. Kurang lebih 3 menit, akhirnya polisi datang. Ada 10 orang, kurang lebih, berpakaian preman, berpakaian seragam. Membawa senjata juga? Membawa senjata, sekali dia tembakkan ke udara, 3 kali ditembakkan ke tubuh pelaku. Ke tubuh pelaku, tapi Anda tahu pelaku itu sudah tidak bergerak kondisinya, terkapar? Masih bergerak, pelaku masih berusaha memegang, pelaku itu masih memegang goloknya. Oke. Polisi masih menyakin, buang itu golok, buang itu. Tembakan ke udara sekali, tapi nggak dipindahkan sama pelaku. Akhirnya polisi, ada 2 orang polisi mengambil dari sebuah tempat duduk, mengambil bambu dan mengambil beberapa balok, sembari memukul. Salah seorang polisi berpakaian preman menembakkan pelaku 3 kali. Ke arah mana Anda melihat tembakan? Apakah ke bagian kaki untuk melumpuhkan atau ke tangan? Itu saya nggak lihat. Okay. Saya nggak lihat karena kita dibatasi masuk oleh polisi dari jembatan itu. Oke. Nah, tadi kan warga dan juga Anda sempat melihat ada pipa berwarna putih. Apakah Anda sempat memperhatikan apakah polisi juga melihat pipa berwarna putih ada di tangan pelaku itu dan menyebutkan atau menyampaikan apa kepada pelaku? Jadi sebelum dia ditembak, polisi sudah mengatakan untuk membuang. Tapi pelaku ini persis di samping saya, kurang lebih 5 meter, berjalan, mondar-mandir, seperti orang bingung. Tapi kita memegang pipa, saya nggak tahu itu apa. Pelaku, polisi tadi memperingatkan untuk membuang golok. Apakah Anda melihat polisi menyadari atau tidak bahwa pelaku juga memegang pipa warna putih yang diduga bom itu? Menyadari. Jadi begini, menurut hemat saya, kenapa begitu banyak polisi tidak berani menyerang gitu? Mungkin polisi berpikir kalau memang orang ini bawa bom. Mungkin. Sehingga polisi juga jaga jarak dengan si pelaku. Karena menurut saya, kalau memang hanya menggunakan saja tanpa ada sesuatu yang dimungkinkan, ditakutkan untuk meledak, itu bisa diserang kapan saja. Kalau kita kan rame, banyak orang, banyak warga, banyak polisi, pakai batu dilempar apa, itu orang pasti bakalan lumpuh, pasti bakalan jatuh. Jadi polisi juga berusaha jaga jarak, karena mungkin polisi sudah menyadari selain golok ada sesuatu yang dia sembunyikan yang bisa membahayakan nyawa. Oke, baik. Di sekitar pelaku Anda tidak melihat lagi orang-orang yang mencurigakan ya Mas Andi ya, selain pelaku ini? Enggak. Bagaimana dengan barang-barang yang mungkin dibawa pelaku? Apakah Anda melihat mungkinkah dia menggunakan kendaraan tertentu atau membawa barang-barang lain yang bisa Anda amati? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Sebentar, ini masih video amatir dari Anda yang kirimkan ya. Ini korban dievakuasi. Dia sudah dievakuasi dari samping jembatan itu menuju ke mobil polisi. Berapa lama setelah ditembak dan dilumpuhkan polisi kemudian korban dievakuasi oleh pihak kepolisian? Pada saat terjadi penyerangan, sampai dia menyerang polisi, itu kurang lebih 30 detik. Nah, setelah itu dia berjalan 1 menit, terjatuh, itu sampai 10 menit. Baru bisa dievakuasi sama polisi. Itu kondisinya masih, Anda melihat masih ada gerakankah atau masih... Dia masih mengucapkan kata-kata Allahu Akbar. Pada saat dia digendong, dia masih masih mengucapkan kata-kata itu. Artinya masih dalam kondisi hidup ya ketika dievakuasi hidup. dan... Masih posisi hidup, ya. Anda mengambil jarak ini sangat dekat sekali loh dengan pihak kepolisian melakukan evakuasi. Apakah tidak dilarang mendekati lokasi dan juga mendekati pelaku saat itu oleh polisi? Enggak. Memang dilarang. Cuman saat itu karena saya juga menggunakan dinas, mungkin ya nggak tahu polisi nggak mengerti ya, kira saya diizinkan.